Nikah kedua? Poli Seja. Apa syarat-syaratmu? Punya mobil dan rumah? Mobil merek apa? Memiliki mana? Setelah nikah, tinggal sendiri atau dengan orang tua? Atau tinggal bersama orang tua? Anak saya ini nikah pertama kali. Minta mahar 1,88 juta. Tidak masalah kan? Nenek, Anda salah paham. Saya tidak mencari anak Anda, saya mencari Anda. Anda masih single? Saya tidak bermain-main, saya benar-benar datang untuk mencari jodoh. Pergi sana. Ini bukan tempat untukmu. Ayo, cepat bangun. Aduh, kamu tidak apa-apa kan? Wah, cantik sekali. Nenek, Anda masih single? Saya akan mengajak Anda mencari jodoh. Anak kecil, kamu tahu apa itu mencari jodoh? Sudahlah. Nenek harus pergi merawat anaknya. Kamu pulang saja dengan baik. Nenek, tinggalkan nomor telepon setelah Anda selesai mengurus semuanya. Luangkan waktu untuk bertemu kakek saya. Ah, ini. Tolonglah. Pak Direktur, Anda membiarkan si kecil pergi begitu saja? Panggil bodyguard, pastikan keamanannya. Selain itu, jangan cabut. Baik. Si kecil ini setiap hari ingin mencari nenek. Saya ingin lihat dia bisa menemukan yang seperti apa. Mama. Mama, kenapa Anda datang? Tentu saja saya datang untuk merawatmu. Kamu sudah hamil kedua. Tidak ada yang merawat, Mama tidak tenang. Ah, coba tebak, Mama bawa apa untukmu? Semua makanan kesukaanmu. Aduh. Sudah kuduga dari jauh, bau miskin sekali, benar-benar. Mama. Mertua. Berhenti. Saya tidak. Seperti Anda, mertua yang miskin, Yuan Hang. Malam ini ada janji lepasnya dari panen ini lagi gimana? Untuk makan malam di rumah. Cepat usir si miskin ini. Jangan sampai orang lain tahu. Yuan Hang punya mertua dari desa. Memalukan. Baik Mama, saya mengerti. Mama, Anda tidak muncul dalam hidup saya. Itu adalah perawatan terbaik untuk saya. Ini ongkosnya. Anda lebih baik kembali ke desa kalau merasa bosan. Cari saja pasangan, coba ikut kencan buta. Supaya tidak selalu mengganggu saya. Cari mati aja kamu. Maaf, maaf. Halo, Tante Wang, tanah dan rumah saya. Saya urus, kamu tenang saja. Sudah disewakan, kamu nikmati saja hidup di kota. Nikmati hidup. Benar juga. Keberuntungan besar. Nenek cantik, kita bertemu lagi. Sudah menetap ya? Bisa ikut kencan buta dengan kakek saya? Sekarang juga. Iya, Nona kecil bilang mereka sudah sampai, cepatlah. Bisa-bisanya menyuruh saya. Ayo pergi. Direktur, Nona kecil bilang, pakai ini. Dasar anak nakal, apa yang kamu rencanakan? Kakek, ini saya tunjukkan calon pasangan untukmu. Pasti bukan karena uang kita. Nenek, ini kakek saya, lumayan kan?
Nenek, jangan-jangan kamu malu ya? Sudah, kalian kencan buta, saya tidak ganggu. Maaf ya, anak Singer ini saya manjakan. Tidak tahu sopan santun. Bagaimana bisa? Sing Er adalah anak paling lucu yang pernah saya temui. Saya juga suka padanya. Sejujurnya, Singer berbeda dengan anak lain. Oh. Singer kecil, orang tuanya sudah meninggal. Selama ini saya yang merawatnya. Entah sejak kapan, dia selalu berpikir mencarikan saya pasangan dan nenek untuknya. Anak-anak selalu iri dengan apa yang dimiliki orang lain dan tidak dimilikinya. Kamu adalah orang pertama selain saya yang dia mau dekati. Jika tidak keberatan dengan pekerjaan saya sebagai petugas kebersihan. Saya tidak keberatan. Oh, saya. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, petugas kebersihan adalah pekerjaan yang mulia, tidak boleh diremehkan. Jika begitu, maukah kamu menikah dengan saya? Ini surat nikahnya. Iya, sekarang kamu senang kan? Ye, saya punya nenek. Nenek, saya masih ada satu hal. Batuk-batuk. Itu Wanjun. KTP saya kayaknya ketinggalan di dalam. Apa? Saya cari ya. Aduh, Kakek, ini tidak seperti kamu. ini aku. Iya, Singer sayang. Sekarang kita belum bisa memberitahu nenek tentang identitas asli kita. Kenapa? Coba pikir, dulu sebelum kita menikah, kita juga tidak memberitahunya. Sekarang baru nikah langsung memberitahunya. Dia pasti mengira kita penipu. Gimana dong? Tunggu beberapa waktu lagi, kakek akan memberitahu nenek, kamu. Harus ingat ya, jangan sampai ketahuan. Oh, Hehe. Laughly, belum ketemu. Oh, tadi aku jatuhkan di kantong belakang celana ini. Waduh, aku kaget, untung tidak hilang. Kalau begitu, masalah ini sudah selesai. Aku ajak Sing Er jalan-jalan ke mall, kamu pergi kerja dulu. Aku akan belikan dia baju baru. Tidak usah, baju anak ini banyak sekali. Biasanya saja yang habis dipakai. Itu beda, ini sebagai nenek. Memberinya sedikit perhatian, harus dibeli. Ya sudah, nanti aku ke mall cari kalian. Sing Er, lihat ini bagus tidak? bagus. Mama, aku mau baju yang dipegangnya itu. Mama, kenapa kamu? Yao Yao, ini Yao Yao kan? Jangan dekat-dekat, nenek bilang orang yang berdandan seperti ini. Bisa ada kuman di badannya? Yao Yao, kenapa kamu bisa bilang begitu? Tidak sopan sama sekali, mana ada yang tidak sopan? Kuku sayang, dia benar. Pelayan, kenapa di sini semua orang boleh masuk? Tidak lihat-lihat mereka yang kumuh seperti ini. Bisa beli baju di sini tidak? Mama, aku mau baju yang dipegangnya itu. Cepat suruh dia kasih ke aku. Pilihan nona kecil sangat bagus, gaun putri ini. Ini edisi terbatas nasional. Gaun ini kita yang ambil duluan. Jangan sentuh cucuku dengan tangan kotor. Nenek sakit. Tidak apa-apa Sing Er, nenek di sini. Wang Winin, kamu keterlaluan. Toko ini punya kamu? Kita bisa datang kapan saja. Kenapa? Baju Melon Dungy anak Kessel ini, APA. Dia adalah anak haram kamu dan pria tua brengsek di luar sana. Gone? Kamu biarkan orang luar begitu saja menganiaya ibumu? Ibu? Dia ibumu? Kenapa? Si miskin seperti aku ini belum pantas menjadi ibumu? Pikir dulu baik-baik sebelum menjawab. Keluarga lu tidak punya saudara miskin seperti ini. Dan tidak mengizinkan siapapun membawa saudara miskin seperti ini masuk ke keluarga lu. Aku tidak kenal orang ini. Nenek, Cepat usir orang ini keluar. Aku sulit bernapas berada di ruangan yang sama dengan orang seperti ini.
Tante, silakan pergi. Apa sikap kalian ini? Pelanggan adalah raja. Begini caranya kalian memperlakukan raja? Raja? Kamu? Aku kasih tahu, sekarang ini. Orang kaya baru raja. Kamu lihat, ini baru raja. Kamu? Bahkan tidak pantas mengangkat sepatu mereka. Benar katamu. Jangan diam saja, cepat pergi. Jangan ganggu nenekku. Aku akan minta kakek memecatmu. Hah? Gadis kecil? Kami ini. Perusahaan di bawah grup Singbang. Kamu pikir kakekmu siapa? Mau memecatku? Sungguh lucu. Kenapa ribut? Nona kecil, kenapa kamu datang sendiri? Director, tidak mengirim siapapun untuk menemani kamu? Nona kecil. Kenapa dia memanggilmu nona kecil? Maaf nenek, sebenarnya. Dia? Nona Castle? Kamu bercanda? Menerwu, buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai salah orang. Aku pernah beruntung bertemu Nona kecil di acara tahunan perusahaan. Seharusnya tidak salah, tapi aku memang belum pernah dengar. Kabar Direktur Lee menikah. Aku juga tidak tahu. Nona kecil punya nenek. Jangan-jangan aku salah orang. Ya sudah pasti kamu salah. Lihat saja penampilan mereka yang miskin ini. Mana mungkin ada hubungan dengan Direktur Lee? Aku ini, teman Direktur Lee dari grup Singbang. Putri kecil mereka. Baru saja bermain di rumah kami beberapa hari lalu. Aku bilang dia bukan. Ya dia bukan. Kamu bohong. Minggir. Ternyata Nyonya adalah teman Direktur Lee. Ini cucu Anda ya? Cantik sekali. Lumayan juga selera Anda. Tunggu sebentar, Nyonya. Saya akan membersihkan area ini untuk Anda. Tolong keluarkan mereka berdua. Orang miskin. Jangan sensitif saya. Pergi. Direktur utama. Seperti yang Anda perintahkan, rumah penduduk biasa, 2 kamar tidur. Kamar sudah dibersihkan. Bagus. Ada acara lain hari ini? Oh, Lu Yuanhang dari grup Lu. Ingin bertemu dengan Anda tentang masalah pendanaan. Grup Lu? Tidak ingat. Tolak saja. Hari ini saya akan menemani Wan Jun dan Singer. Baju. Sing El. Ibu, lihat ini. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Kalau minta tolong ini, nanti malam pulang. Saya akan membuat Yuan Hang menceraikanmu. Kamu bisa pergi bersama ibumu yang miskin ini. Cepat, itu mereka. Keluarkan mereka dari mal. Kenapa? Berhenti. Lowly. Kakek, dia mengganggu saya dan nenek. Maaf, saya tidak bisa menjaga Sing Er dengan baik. Tidak apa-apa, saya sudah datang. Saya akan membuat orang yang mengganggu kalian. Meminta maaf kepada kalian. Hah, kamu? Seorang petugas kebersihan, suruh saya minta maaf padanya? Kamu siapa? Kamu tidak akan bilang seperti gadis kecil ini, bahwa kamu adalah direktur utama grup Singbang, lalu akan menghukum saya? Hahaha. Kenapa? Hanya direktur utama grup Singbang yang bisa menghukummu? Director, Saya akan membuatmu melihat apakah petugas kebersihan ini bisa membuatmu minta maaf. Bagaimana menurutmu, manajer? Look. prinsip toko kami adalah, pelanggan adalah raja. Jadi Nyonya dan Nona kecil ini, tentu saja adalah tamu istimewa kami. Kamu, sok pamer uang, berani menindas orang lain. Saya. Cepat minta maaf. Lowly, ini apa sih? Nanti saya jelaskan. Menerwu, kamu gila ya? Minta saya minta maaf kedua orang ini, percaya nggak? Saya telepon Direktur Lee, biar dia pecat kamu. Direktur Lee. Betul, Direktur Lee dari grup Singbang. Dia teman saya, grup Lu kami. Akan bekerja sama dengan grup Singbang, gimana? Cekak ya? Kalau begitu, telepon aja Direktur Lee. Coba telepon, saya mau lihat. Apakah dia benar-benar kenal kamu?
Lauli. Santai, telepon aja. Kenapa buru-buru? Saya telepon ya. Jangan menyesal nanti. Halo, Direktur Lu Yuanhang dari grup Lu. Ingin bertemu Anda di bawah kantor. sekarang. Sekarang saya ada urusan. Cari alasan saja untuk menolaknya. Sudah tersambung? Apa kata direktur? Kenapa buru-buru? Kamu pikir semua orang kayak kamu? Malas kerja. Direktur Lee sibuk banget. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Kayaknya hari ini teleponmu nggak bakal nyambung. Kalau begitu, minta maaf saja. Kenapa harus saya? Karena saya. Apa sih kalian? Lepasin saya. Kalau kamu tahu diri, cepat minta maaf. Kalau enggak, jangan salahkan saya kalau nanti keras. Kalian, lepas saya. Shen Shuran, kamu nggak punya hati ya? Kamu lihat saja ibumu diperlakukan seperti ini, ya? Ebyo. Director. Tuan, Anda lihat. Saya ikat Anda. Ebyo, coba mercua saya 5. Sipat suruh mereka lepaskan. Aduh, Nenek, Sing usap-usap ya, nenek nggak sakit? tubuhnya lemah, apa hubungannya dengan saya? Kalau saya nggak salah ingat, tadi kamu bilang nggak kenal saya. Sekarang kamu kenal? Shen Wanjun, kamu si manis. Jangan kira dengan cari pria, kamu bisa aman. Lihat berapa lama dia bisa lindungi kamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu percaya nggak aku bisa? Percaya nggak aku bisa minta Direktur Lee? Memek hat kamu. Kamu juga harus pastikan direktur bisa hubungi kamu dulu. Maaf sekali, hari ini kesalahan kami. Saya dan staf saya minta maaf kepada Anda. Sebagai permintaan maaf, hari ini semua. Baju yang cocok dengan ukuran nona kecil, gratis semuanya. Bagaimana, bisa? Mama. Lauli, lupakan saja. Aku dengar kamu. Aku mengerti, aku akan bawa dia pergi sekarang. Supaya tidak mengganggu belanja kalian. Ayo, pergi. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa setelah kamu datang, sikap Menier berubah drastis? Dan bahkan memberikan pakaian sebagai permintaan maaf. Kamu siapa sebenarnya? Lauto, sekarang aku lihat kamu mau bagaimana? Sebenarnya, identitasku memang tidak biasa. Aku adalah Direktur Lee. Ah. Teman lama. Bikin kaget, aku kira kamu benar-benar Direktur Lee. Kalau aku benar-benar Direktur Lee, kamu mau bagaimana? Jangan bercanda, kalau kamu benar-benar dia. Aku pasti langsung cerai dengan kamu. Kenapa? Karena keinginan terbesar nenek adalah hidup tenang dan aman. Hidup mewah benar-benar tidak cocok untuk nenek. Aku juga tidak pantas. Sudah, jangan bahas ini lagi, kita pulang. Ayo Wanjun, ayo. Wah, banyak camilan. Lauli, ini yang kamu bilang rumah tua kecil? Ayo, masuk duduk. Lian, sudah aku bilang berulang kali. Aku mau cari rumah yang paling biasa, tapi tidak bisa, tidak boleh menyusahkan anak. Ini semua untuk memberikan Sing lingkungan hidup terbaik. Iya, kakek semua untuk kebaikanku. Kamu kakek yang baik, tenang saja, nanti. Aku juga bagian dari keluarga ini, kita berdua berusaha bersama. Kamu juga bisa lebih santai. Wanjun.
Nenek mulai Senin, kamu antar aku ya? Pergi saja. Baiklah, biarkan nenek mengantarmu ke taman kanak-kanak. Ya, Mama, sayang, kalau bukan karena kamu, aku sampai malu seperti ini. Aku benar-benar sial banget. Aku akan setuju untuk membiarkan Wen Hang menikahi menantu seperti kamu. Mama, kenapa kamu marah lagi sama Shiran? Suamiku, ini salahku. Aku yang bikin Mama marah. Mama, tenang saja. Aku janji, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Shiran, ini aku susah payah. Mencari taman kanak-kanak baru untuk Yao Yao. Anak-anak di dalamnya punya latar belakang besar, upacara pembukaan besok. Kamu lihat saja, siapa tahu bisa kenal dengan para istri dapat. Aku lihat dulu. Ah, biar aku saja yang pergi. Dia cuma ibu rumah tangga. Tahu gimana caranya kenal dengan pejabat? Mama benar, besok Mama yang repot. Mengantar Yao Yao ke taman kanak-kanak, ya. Loli, tempat ini nggak murah ya? Agak mahal, tapi kita nggak bisa pelit soal pendidikan. Loli, kamu benar sekali. Setelah aku selesai rapat orang tua, aku akan cari kerja. Nanti kita berdua biayai sekolah Sing Er. Nggak perlu. Sudah diputuskan, kamu pergi kerja saja. Aku yang antar dia masuk. Bilang baik sama kakek. bye. Hari ini, kita menyambut hari pertama sekolah tahun baru. Ingat, siswa yang datang ke Taman Kanak-kanak Internasional Wan Hao kami. Semuanya adalah anak-anak istimewa. Para guru, pastikan setiap orang tua dan siswa merasa seperti di rumah sendiri, mengerti? Sekarang, semuanya siapkan diri. Wan Wenju, Camarala. OM, Tahun ini, cucu dari ketua Li dari grup Singbang pindah ke taman kanak-kanak kita. Aku sengaja menempatkannya di kelasmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. terima kasih, Om. Aku pasti akan merawat putri kecil ini dengan baik. Ya, sibuk saja. Kita sudah selesai. Kenapa kamu juga di sini? Katanya Taman Kanak-kanak Internasional Wan Hao adalah yang terbaik di Nancheng. Sekarang lihat juga cuma gitu-gitu aja. Ibu, kenapa bilang begitu sih? Kalian tahu dia siapa? Dia tuh cewek dari kampung, biar bisa menetap di kota. Nggak cuma pacaran sama cleaning service, tapi juga rawat cucunya. Anak dari keluarga kayak gini, masa sih bisa sekolahan sama anak kita yang dibesarkan dengan mewah? Di TK yang sama? Iya bener banget. Emang nggak layak sekelas sama anak gewe? Betul. Orang kampung kayak gini mana bisa sekolah sama anak cewek gewe? Makanya, gewe usul kita usir dia aja. Iya, bener, harus diusir. Bukan begitu ceritanya. Aku sama kakek Sing Er. Kenalan lewat ngedas resmi, lagian kita. Hubungan pernikahan sah, bukan pacaran gelap. Tapi tetap aja dia cuma orang kampung. Dan cleaning service. Kalian kayak gini. Anaknya pasti banyak keburukan. Gimana kalau nularin ke anak kita? IH Jenggan. Hei, jangan ganggu nenek gewe. Lihat kan? Anak hasil didikan orang kampung. Jorok mulutnya, suka kekerasan lagi. Hari ini berani mukul gewe, besok bisa jadi anak kita yang jadi korban. Bener tuh, anaknya sama sekali nggak diajarin sopan santun. Ayo, kita biar mahal-mahal buat sekolahin anak di sini. Bukan buat ditindas. Hari ini, gewe yang ngajarin. Sopan santun sama lo. Sudah cukup Wang Wimin, jangan malu-maluin. Lo yang mulai kasar duluan, cucu gewe. Cuma lain gewe aja. Masa lo asal tuduh? Lagian. Orang kampung emang kenapa? Kalian semua, coba telusuri 5 generasi ke atas. Siapa yang bukan dari kampung? Soal cleaning service. Kalian lebih nggak pantas meremehkan. Kami cari duit dengan jujur lewat kerja keras.
Setiap sen yang kami dapat bersih adanya. Benar, kakek bilang kerja itu mulia. Nenek lagi ngomong. Jangan ikut campur. Yao Yao, mukul orang sembarangan itu salah. Hei, cucu gue bukan urusan lo. Lagian, anak-anak ribut itu wajar aja. Orang dewasa jangan ikut campur. Ayah, gede-gede ganggu anak kecil, boleh? Quit. Jangan bicara kasar ke nenek gue. Berani mukul Yao Yao GW? Jika beliau gebukin lo. Wang Winmin, tadi siapa yang bilang? Ini cuma ribut anak-anak. Terus kenapa? Kamu sudah dewasa, masih mau ikut campur? Nenek, pantatku sakit. Sheng Wanjun, kalau Yao Yao kami sampai ada apa-apa, aku tidak akan memaafkan kalian. Yao Yao. Ada ATA ini, kenapa semua berkumpul di sini? Guru, Anda datang tepat waktu. Cucu saya di TK ini. Tapi Kelai, hari ini Anda harus memberikan penjelasan. Di kelas kami semester ini, hanya ada 2 siswa pindahan. Satu adalah cucu Direktur Lee, tapi orang ini terlihat seperti orang desa. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Direktur Lee. Yang ini, penampilannya sangat mewah. Sepertinya dia. Anak kecil belum mengerti, orang tua kok ikut-ikutan ribut. Kamu, cepat minta maaf kepada orang tua dan teman ini. Saya sendiri yang akan melakukannya. Parkirkan mobil saya di parkiran, suruh satpam jaga baik-baik. Baik, Direktur. Rapat akan dimulai dalam 10 menit. Direktur, tas Anda. Wanjun ini, tasnya ketinggalan. Rapat dimajukan. Usahakan selesai dalam 1 jam. Baik. Saya masih harus mengantar tas untuk istri. Mereka yang mulai mengganggu saya dan nenek. Benar, guru. Dia yang mulai berkata kasar. Guru, Anda lihat kan? Anak ini di depan Anda saja. Sudah begitu berani. Kalau Anda tidak ada, pasti lebih parah. Benar, orang desa, tukang bersih-bersih. Bisa mendidik anak yang baik. Orang desa, tukang bersih-bersih. Benar, saya juga heran. Orang dengan status seperti mereka. Bagaimana bisa masuk TK Wan Hao kami? Sheng Wanjun, jangan-jangan kamu hanya berpura-pura. Mengantar anak ke TK, sebenarnya. Datang ke TK ini untuk mencari jodoh kaya? Kamu fitnah! Kalau mau membuktikan identitas, sebenarnya mudah. Surat pemberitahuan ini, semua punya kan? Kalau kamu adalah siswa TK Wan Hao, tunjukkan surat pemberitahuanmu. Tunjukkan bukan. Sampai jumpa, kakek. Sampai jumpa. Aduh, tas nenek ketinggalan di becak kakek. Jangan bilang kamu tidak membawanya. Saya memang tidak membawanya. Hahaha. Kamu memberikan alasan yang begitu konyol, kamu pikir semua akan percaya? Guru, sekarang saya punya alasan untuk curiga. Dia dan anak ini sama sekali bukan murid Wan Hao. Sekarang juga usir mereka keluar. Apa yang kamu tunggu, Bu Guru? Kalau hari ini mereka tidak diusir, kami tidak berani menyekolahkan. Anak kami di sini lagi. Usir mereka, itu. Orang macam ini, siapa tahu apa yang akan dilakukannya. Sekarang banyak penculik anak, mungkin dia dan anak ini. Dari organisasi begitu, dia tipe yang masuk. Berbagai TK elit, dekat-dekat dengan anak. Culik anak, lalu memeras orang tua. Betul. Harus usir orang macam ini dari TK. Usir penculik. User. Nenekku bukan penculik. Usir penculik. Usir penculik. Kakek cepat datang. Aku dan nenek dibully. Bawa bodyguard, ikut dari belakang. Kalau Wanjun dan Singer hari ini kenapa-napa, yang ganggu dia. Sabun tidak boleh dilakukan. Cuma seorang murid, Didu ya sudah. Kalau bisa dapat perhatian Nyonya Direktur. Dan Nona kecil, masa depanku pasti cerah. Mulai sekarang, cucumu Didu dari TK. Sebagai guru, bagaimana bisa tanpa investigasi? Langsung putuskan begitu? Look, kamu tahu kepala TK ini siapa? Bukan cuma satu murid, bahkan bikin cucumu. Ditolak semua TK di Nanchang. Hanya perlu satu kataku. Kalau paham, cepat pergi saja. Nenek tidak boleh dibeli di sini karya alasan kabar. Tunggu kakek datang. Nek, aku mau ke toilet. Oke, Nek antar sekarang. Hah? Loh, mau kabur? Tidak semudah itu. Kamu mau apa? Kamu dan cucumu berlutut minta maaf pada cucuku. Lalu,
Jalan kaki keluar dari TK ini. Wang Wimin, sekarang anak-anak di sini. Jangan keterlaluan juga. Aku keterlaluan? Akan kutunjukkan yang lebih, Bu Guru. Biasanya di TK, hadapi orang sipil seperti ini. Dibereskan bagaimana? TK kami punya petugas keamanan profesional. Maksudmu aku paham. Aku akan telepon panggil satpam. Mereka berdua ini, tangkap saja. Hah? Kamu mau apa? Ini kan, pura-pura tidak tahu? Saya tidak minta maaf padamu. Tapi kamu harus lepaskan singkat dulu. Cucumu memukul cucuku, dia juga harus berlutut minta maaf. Tidak bisa, kalian memperlakukan anak seperti ini, itu melanggar hukum. Bagaimana kalau kita saling mengalah? Saya akan bersujud minta maaf, tapi kamu harus melepaskan Sing Er dulu. Kalau tidak, saya tidak keberatan berkonfrontasi denganmu. Kamu, Nyonya, bagaimana kalau kita saling mengalah? Kalau dia benar-benar dipojokkan, itu tidak baik untuk taman kanak-kanak kita. Benar-benar tidak ada untungnya. Baiklah. Saya akan memberi guru Wen muka ini, kamu. Berlutut minta maaf, saya akan melepaskanmu. Jangan, Nena. Saya sudah telepon kakek. Dia akan segera datang. Kamu ini anak kecil, kakekmu. Bahkan dewa datang pun tidak ada yang bisa menyelamatkan nenekmu. Untuk kamu, kalau mau sedikit menderita, tutup mulutmu. Diam. Sekarang, lihat penampilanmu. Jangan ganggu nenekku. Kamu ini anak kecil, tangkap dia. Kalian masih bengong apa? Tangkap dia. Nenek tidak apa-apa. Wang Wimin, kalau kamu berani menyentuh Sing Er satu jari pun, hari ini saya akan melawanmu. Baiklah. Mari kita coba. Berhenti. Kakek, Kamu ini tukang bersih-bersih, berani memukulku. Itu pantas kamu terima. Terakhir kali karena Wan Jun, saya memaafkanmu. Tidak menyangka kamu masih tetap bandel. Kamu, satpam. Saya beritahu kamu, hari ini kalau kamu berani bicara satu kata, saya akan pukul sekali. Nayonya, and tidak APA. Orang tua ini. Kamu tahu siapa orang di depanmu ini, berani memukul. Saya rasa kamu sudah tidak sabar hidup. Siapa dia? Saya lebih tahu darimu. Saya ingin tanya kamu, sebagai guru taman kanak-kanak. Membiarkan Sapa mengganggu murid dan orang tua murid. Hak seperti itu, siapa yang memberimu? Kenapa? Tidak bicara lagi? Kalau begitu, saya rasa kamu tidak perlu lagi tinggal di sini. Lucu, kamu ini tukang bersih-bersih. Bisa menentukan pergi atau tinggalku? Benarkah? Kalau begitu, coba saja. Ribut apa sih? Wenju, ada apa dengan kelas kalian? Paman, kamu datang tepat waktu. Orang-orang ini tidak hanya melawan istri dan putri ketua direksi, tapi juga berani mengatakan akan memecatku. Kamu harus membela kami. Benarkah? Ada orang seperti itu? Aku ingin melihatnya. Kepala sekolah Jiang. Keponakanmu bilang aku sudah tidak sabar hidup. Apakah kamu juga berpikir begitu? Tidak berani, tidak berani. Paman, orang-orang ini tidak hanya melawan istri ketua direksi dengan kata-kata kasar, tapi juga melawan putri kecilnya. Kamu harus menangkap mereka semua dan menghukum mereka dengan keras. Bartender. Paman. Diam. Kamu bilang kamu istri Direktur Lee? Istri Direktur Lee? Aku tidak pernah bilang begitu. APA, kamu bukan istri Direktur Lee? Mungkinkah? Tidak mungkin. Mereka cuma orang desa dan tukang bersih-bersih. Tidak mungkin. Kepala sekolah Jiang. Ternyata, taman kanak-kanak top di Nancheng ini tidak lebih dari ini. Tidak hanya membagi siswa menjadi kelas-kelas, tapi juga membiarkan guru mengintimidasi siswa dan orang tua siswa. Kalau begitu, menurutku, Wan Hao tidak perlu ada lagi. Director. Orang tua murid, kali ini kesalahan taman kanak-kanak kami. Tenang, saya pasti akan memikat guru yang terlibat dalam kejadian ini. Saya akan membiarkan kata Anda. Adapun orang tua murid yang membuat keributan, kami juga akan memberikan tindakan pemecatan pada anaknya. APA? Pemecatan? Kamu tahu siapa aku? Kamu memecat kami? Aku tidak peduli siapa kamu. Taman kanak-kanak kami tidak menyambut orang yang tidak masuk akal seperti kamu. Cepat pergi. Kamu. Kalian tunggu saja. Yao. Ayo pergi. Tunggu, Mau apa lagi? minta maaf. Shen Wanjun, jangan keterlaluan. Yang keterlaluan selalu kamu. Sekarang, minta maaf pada aku dan Sing Er.
Maaf, sudah ya? Boleh aku pergi sekarang? Anak baik. Shen Wanjun. Kita lihat nanti. Ayahmu yang pecandu judi itu tahu nggak kalau ibumu sudah menikah lagi? Ini sebenarnya apa sih? Mobil ini? Sama baju kamu ini? Bukannya aku sudah bilang sebelumnya, aku dan Direktur Lee itu teman seperjuangan. Direktur Lee tahu aku sudah menikah, dan dia merasa gajiku sebagai cleaning service terlalu rendah. Jadi, dia mencarikan aku pekerjaan di perusahaannya. Beneran? Terus, mobil ini sama bodyguard-bodyguard itu? Sebenarnya apa sih? Singer kan tadi telepon sama aku bilang, kalian diganggu waktu itu. Aku lagi bersama Direktur Lee, jadi semua ini dia yang atur. Kalau gitu, Direktur Lee itu orangnya baik banget ya. Kamu harus kerja yang baik, berusaha membalas kebaikannya. Tahu. Tangan kamu ini kenapa sih? Ini mungkin ketabrak di mana gitu, nggak apa-apa. Masa nggak apa-apa sih? Kalau sampai infeksi gimana? Duh. Udah gede, nggak bisa jaga diri sendiri. Sakit nggak? Nggak. Wanjun, HM, kita sebelumnya pernah ketemu ya? anakku, Dandan, Singer. Singer, kalian nggak apa-apa kan? Tolong, selamatkan aku. Tenang aja, tim penyelamat sudah datang, semuanya akan baik-baik aja. Ayo, Tolong aku. cepetan keluar. Tenang aja, ayo. Ayo cepat selamatkan Singer. Tolong. Tenang, tenang. Cepetan lari, mobilnya mau meledak. Kamu sudah menyelamatkan aku dan Singer. Aku akan membalas kebaikanmu. Simpan baik-baik. Kamu bilang apa? Aku tadi bilang sebelumnya. Halo. Oke, aku langsung ke sana. Aku masih ada urusan kerja nih. Nggak apa-apa, kamu tinggal antar aku sampai halte metro aja. Aku pulang sendiri. Oke. Hati-hati ya. Sebelumnya aku suruh kamu cari tahu. Orang yang menyelamatkan kita dari kecelakaan 5 tahun lalu. Kamu udah cari tahu belum? Director. Dokter dan perawat yang ada di sana, kami sudah tanya satu persatu. Tidak ada satupun yang mengenal wanita yang Anda sebutkan, dan rekaman dari dash cam di tempat kejadian juga tidak menangkap apapun. Jadi, masalah ini pun ditunda. Selalu merasa Wanjun mirip dengan orang malam itu. Sepertinya, harus cari waktu untuk bertanya. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul lagi. Utang tidak dibayar. Percaya tidak aku jual organmu untuk uang? Jun, aku punya istri, aku punya anak perempuan. Mereka pasti punya uang, asal aku bisa menemukan mereka. Aku pasti bisa bayar utang, percayalah padaku kali ini. Percaya padamu, Katakan, kalau tahu ibumu menikah lagi dan hidupnya baik. Apa yang akan dia lakukan? Ibu, aku juga tidak begitu kejam. Asal ibumu mau datang, berlutut minta maaf padaku. Lalu menyerahkan kuota masuk sekolah Yao Yao. Mungkin. Aku akan pertimbangkan untuk memaafkannya. Oke, terakhir, kita kencangkan ini, selesai. Lihat, bagus tidak? Bagus. Nenek bantu kamu pakai, ya? Hmm, Kamu lanjut pakai saja.
Siapa? Ebyo, Katakan, ada apa cari aku? yang mau aku katakan mungkin tidak baik didengar anak. Bagaimana? Singer, cepat keluar main peta umpet dengan kami. Oke nenek, aku main dulu. Ingat ya, Ku tahu tidak lari-larian, tidak ikut orang asing. Main sebentar lalu pulang. pergi saja. Ibu, aku datang kali ini khusus untuk minta maaf. Lihat. Aku tahu aku salah, ibu datang dari desa. Maksudnya untuk merawatku, aku tidak hanya tidak berterima kasih, bahkan mengusir ibu keluar. Dan itu di mal, aku juga tidak menghentikan ibu mertuaku. Ibu bisa maafkan aku? Sudahlah, yang penting kamu tahu salah. Dan uang ini, kamu cepat ambil kembali, ibu masih punya. Tidak perlu kamu. Ibu, ambil saja. Aku masih ada hal yang mau minta, kalau ibu tidak ambil. Aku juga tidak enak bicara. Apa itu? ITU. Ibyo. Ibu bisa tidak menyerahkan kuota masuk sekolah? Apa yang kamu bilang? Aku juga nggak ada maksud lain, aku juga nggak ada pilihan lain, aku. Pergi. Bu, soal ini sebenarnya salah kamu. Yau-yaukan cucu kandungmu, kok kamu bisa membantu orang lain merebut kuota? Bu, aku jamin. Asal kamu kasih kuotanya ke kami, aku janji nggak akan biarin ibu mertuaku nargetin kamu lagi. Shen Shuan, katanya anak perempuan mirip bapaknya. Kamu sama bapakmu yang tak tahu malu. Persis banget mirip. Pergi sana. Bu, aku mohon, kasih saja kuotanya ke kami, ya? Pergi. Bu, kamu benar-benar nggak bisa diajak negosiasi. Jangan menyesal nanti. Kamu. Kamu pasti Singer kan? Kamu siapa? Aku temannya nenekmu. Nenek New. Ada urusan mendadak keluar, suruh aku jemput kamu buat ketemu dia. Apa buktinya kalau kamu temannya nenekku? Aku punya foto nih, lihat. Ini foto bareng nenekmu. Kalau bukan teman, mana mungkin foto sama nenekmu? Penipu, nenek aja kelihatannya nggak senang foto sama kamu. Kamu pasti bukan temannya nenekku. Sing Er, nenek jemput kamu pulang. Sing Er. Kok kamu di sini? Kamu apain dia? Gimana? Ikut-ikut ibumu yang nyebelin. Jadi nggak bisa manggil orang ya? Buat apa kamu culik dia? Tanya aja sama ibu mertuamu yang baik itu. Dia yang nyuruh menyerang. Curan. Kamu lihat Li Sing Er nggak? Enggak, kok aku bisa lihat dia? Nak, Jangan gerak. Gerak lagi, gue habisin lo. Suara apa tadi? Kayaknya aku dengar. Suara Li Sing Er. Bu, maksudmu apa? Kamu pikir aku bakal culik si bocah itu? Kamu sekarang beneran udah linglung demi orang lain. Curiga sama anak kandung sendiri. Buka pintunya. Bu, Kalau bukan kamu yang lakuin, buka pintunya, biar aku lihat. Kalau aku salah sangka, pasti aku minta maaf. Tapi kalau kamu berniat jahat, jangan salahin aku. Sebagai orang ibu, tidak memberi hati ibu dan anak. Maaf, saya terlalu terburu-buru. Untungnya saya waspada. Kenapa diam saja? Ayo naik mobil. Ada apa? Apa yang terjadi dengan Sing Er? Lowly, ini semua salah saya. Saya yang membawa Sing Er pergi, ini salah saya. Jangan khawatir, saya akan menelepon. Pasti Sing Er. Sing Er, nenek tolong saya. Sing Er, Xiao Jun, lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan saya? Shen Zhenqiang. Kamu membawa Sing Er kemana? Saya peringatkan kamu. Jangan bertindak sembarangan.
Ternyata, kamu memang sangat peduli pada anak ini. Tapi saya tidak tahu, apakah kamu bersedia berkorban Tanya? Seberapa besar pengorbanannya? Kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Saya harus memikirkannya baik-baik, tapi saya peringatkan kamu. Sebelum saya memikirkannya, jika saya tahu kamu melaporkan ke polisi. Jangan salahkan saya jika saya kejam. Nenek, tolong saya. Jangan sentuh dia. Wan Jun, tenanglah, katakan padaku. Siapa yang sebenarnya membawa Sing Er? Itu mantan suami saya, ini semua salah saya, jika bukan karena saya. Sing Er pasti tidak akan diculik. Ini semua salah saya. Jangan khawatir, orang yang membawa Sing Er hanya menginginkan uang, sekarang tinggal lihat berapa yang dia inginkan. Ya, uang. Saya masih punya rumah dan tanah di kampung halaman, saya akan menjualnya. Pasti bisa mengumpulkan uang untuk menyelamatkan Sing Er. Jangan khawatir, urusan uang saya yang atasi, kita pulang dulu. Ini gelang tangan Sing Er. Curan, apakah kamu melihat Sing Er? Tidak, bagaimana mungkin saya melihatnya? Saya tahu. Pasti Shen Shuran. Apa? Pasti ide Wang Huimin. Siapa yang mengizinkan kamu membawanya masuk? Nyonya Lu, saya yang memintanya untuk membawa saya masuk. Semua ini salah saya bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tapi saya mohon, lepaskan Sing Er. Sing Er masih anak-anak. Shen Wanjun, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Anak apa? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nyonya Lu, kumohon. Kumohon lepaskan Sing Er. Jangan terus-terusan menyebut Sing Er, seolah-olah aku benar-benar melakukan sesuatu. Memang ada hubungannya dengan Shen Shuran dan mereka. Nyonya Lu, asalkan Anda melepaskan Sing Er, aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Anak itu dibawa oleh Shen Sengqiang. Kamu sebagai mantan istrinya saja tidak tahu di mana dia. Bagaimana aku bisa tahu? TAKI. Tapi apa? Jika kamu bersedia bersujud memohon padaku, mungkin saja. Aku akan mempertimbangkan untuk meneleponnya, membantu meminta maaf atau semacamnya. Nyonya Lu, kumohon. Ibyo, Nyonya Lu, hahaha. asalkan kamu melepaskan Sing Er, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Wah, Shen Wanjun, sebelumnya. Aku pikir lututmu cukup keras, ternyata. Cepat sekali melunak, benar-benar tidak menarik. Shen Zhengqiang, lepaskan dia. Kamu benar-benar mengira aku adalah anjing peliharaanmu. Bisa dipanggil dan diusir sesuka hati, melepaskan orang bisa, 5 juta. Aku akan melepaskannya. Shen Zhengyang, jangan sakiti Sing Er. Nenek, tolong aku. Sing Er, jangan takut. Nenek akan segera menjemputmu. Shen Zhengyang, jangan sakiti Sing Er. Aku bilang, Shen Wanjun. Kenapa kamu begitu gugup, orang tidak tahu. Mengira anak kecil ini adalah anak kandungmu, dengarkan baik-baik. Aku beri kamu 1 hari, siapkan 5 juta, jika tidak. Kamu bisa menunggu untuk mengurus jenazahnya. 5 juta. Mau cari di mana 5 juta? Nyonya Lu, kumohon pinjamkan uang padaku. Asalkan menyelamatkan Sing Er, aku akan menjual semua yang aku punya. Menjual rumah, menjual darah, aku pasti bisa mengembalikannya. 5 juta, Shen Wanjun. Kamu pikir aku pohon uangnya? Lepaskan. Tidak, pergi. Shuran. Mama mohon, Mama akan berlutut untukmu. Tolong bantu Mama. Wan Jun, kamu ini ngapain? Lauli juga butuh 5 juta untuk melepaskan Sing Er. 5 juta? Dari mana kita bisa dapat 5 juta? Wan Jun, soal uang biar aku yang urus. Tapi, Percaya padaku. halo, Kamu ke stasiun metro dulu, pastikan tidak ada yang mengikutimu. Lalu aku akan kasih tahu kemana harus pergi selanjutnya. Ingat, kalau aku tahu kamu sudah lapor polisi, kamu siap-siap saja untuk mengurus jenazah anakmu. oke, aku harus pergi. Wan Jun, keselamatan Sing Er aku serahkan padamu. Tenang saja, aku pasti akan melindungi Sing Er. Jam tangan ini punya sistem pelacakan global paling canggih. Jangan pernah lepas darinya. Ya, Jaga dirimu baik-baik, tunggu aku datang. oke.
Aku sudah sampai. Sekarang, naik mobil putih di depanmu. Oh, oke. Sebelum naik, buang HPMU. Sopir akan langsung membawamu ke tujuan. Lokasi HP Nyonya tidak berubah, tapi lokasi di jam tangan. Terus bergerak ke pinggiran kota. Pantau terus lokasi jam tangan, aku akan bawa orang menyusul. Ada perubahan, langsung laporkan padaku. Saya. Sing Er. Nenek, Hahaha, nenek murahanmu datang. Shen Zhengqiang. Uangnya sudah kubawa, lepaskan Sing Er sekarang. Kamu pikir aku bodoh ya? Bagaimana kalau isi kotak ini palsu? Bagaimana mungkin ini palsu? Kenapa tidak? Kecuali kamu biarkan aku cek dulu. Baiklah. Hahaha. Wangi sekali. Shen Wanjun. Tak kesangka, kamu yang bigas. Masih bisa cari pria yang bawa uang sebanyak ini, baguslah. Sekarang sudah aman, boleh lepaskan orangnya kan? Hahaha, lepaskan Shen Wanjun. Kamu masih tetap bodoh seperti biasa, haha. Apa maksudmu ini? Maksud apa? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa setelah kamu menikah lagi diam-diam dariku. Aku akan selesai denganmu, ya? Lalu apa yang kamu inginkan? Ingin apa? Sudah lama tidak bertemu. Kamu masih tetap cantik. Lepaskan aku. Bagaimana menurutmu jika aku bersamamu di depannya? Apa yang akan dia pikirkan? Apa yang akan cucu kesayanganmu pikirkan? Hahaha. Apakah dia masih akan mengakui kamu sebagai neneknya? Shen Zhengqiang. Hahaha. Kamu lebih buruk dari binatang. Aku binatang. Aku punya yang lebih buruk lagi. Mau coba? jahat jangan nenekku. Aku akan minta kakekku menangkapmu. Kamu anak kecil, berani mengancamku? Hari ini aku akan membunuhmu. Jangan, Nenek, jangan takut. Nenek di sini, jangan takut. Bagus sekali. Sungguh hubungan nenek dan cucu yang dalam. Karena kamu begitu ingin mati. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti. Wanita, kamu berani memanggil orang. Berhenti? Apa yang harus kamu lakukan untuk melepaskan orang ini? Lepaskan orang. Hahaha. Melepaskan orang juga bukan tidak mungkin. Kamu harus berlutut dulu. Sujud dulu baru bicara. Lauli, jangan. Wanita, diam. Kamu mau berlutut atau tidak? Aku berlutut. Berlutut. Hahaha. Lihat, ini pria yang kamu cari. Penekat sekali. Haha. Wanita, lepaskan aku. Lepaskan. Lauli, aku akan melawanmu. nenek, kakek. Kamu berani menelepon polisi. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Sing Er, jangan takut. Nenek pasti akan menyelamatkanmu dan kakek. Ayo pergi. Lauli, kamu harus bertahan. Kakek nyaman tidak? Kaki masih pegal? Nyaman? Terima kasih sayangku Sing Er. Minum air dulu.
Terima kasih istri. Sudah tua, masih panggil istri saja. Ngomong-ngomong, aku sudah merenungkan hal ini, menurutku. Selain alasan pribadi, tempat tinggal kita. Keamanannya memang tidak bagus. Aku sudah bertanya, katanya di bawah grup Singbang. Ada satu perumahan yang terkenal aman. Kita pindah ke sana, ya? Dan aku sudah tanya, asalkan kita jual rumah kita sekarang. Kita bisa beli rumah di sana. Kalau uang tunai tidak cukup, kita bisa cicil. Bagaimana menurutmu? Menurutku, Kamu tenang saja, rumah ini masih akan atas nama kamu dan Sing Er. Kamu juga tidak perlu khawatir, tekanan cicilan bulanan terlalu besar. Aku sudah dapat kerja, besok bisa mulai bekerja. Nanti kita berdua bisa bayar bersama. baik, aku ikut kamu. Wan Jun, 5 tahun yang lalu, apakah kamu pernah menyelamatkan 2 orang di jalan tol lingkar 3 kota selatan? Apa? 5 tahun yang lalu, aku pernah kecelakaan di jalan tol kota selatan. Saat itu, kami sekeluarga terjebak di dalam mobil. Kalau bukan karena ada orang baik yang menyelamatkan aku dan Sing Er. Mungkin. Aku merasa, kamu mirip dengan orang yang menyelamatkanku, jadi. Tidak, 5 tahun yang lalu aku selalu di desa. Tidak pernah datang ke kota selatan. Benarkah? Aku akan lihat obatmu, sudah siap belum? Cepat, tolong cucuku. Baik, tenang. Cepat, tolong mereka. Akan, ayo pergi, mau meledak, cepat. Tolong mereka. Ternyata orang dulu adalah mereka. Salahku, tidak sempat menyelamatkan orang tua Sing Er. Kakek, benar-benar mau nenek pergi kerja bayar cicilan rumah? Bagaimana kalau kita beritahu nenek identitas asli kita? Kalau tidak, nanti nenek tahu pasti akan sedih. Merasa kami tidak menganggapnya sebagai keluarga. Kamu cukup paham, seperti orang dewasa kecil. Aku memang sudah dewasa, oke? Benar, Sing Er kami paling dewasa. Kita seharusnya memberitahu nenek tentang identitas kita. Apa yang ingin kamu beritahu padaku? Masalah perusahaan baru saja menelepon. Mereka bilang akhir pekan ini akan ada pesta. Pesta. Apa maksudmu, Pak? Coba pikir, sekarang kita beritahu nenek. Aku adalah direktur utama grup Singbang. Dia tidak akan percaya, jadi aku memutuskan untuk mengadakan pesta. Dan mengumumkannya di depan umum sebagai nyonya direktur. Bagus, jadi nanti orang tidak akan berani mengganggu nenek. Benar. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Tidak ada, Sing Er bertanya apakah dia bisa ikut. Aku bilang, tanyakan padamu, jika kamu setuju, bawa dia. Nenek bawa aku. Baiklah, pasti akan bawa Sing Er. Nenek buka pintu. Ini, semua ini. Semua ini adalah hadiah dari kakek untukmu. Pakaian dan perhiasan ini, pilih yang kamu suka. Untuk dipakai di pesta. Ini pasti mahal, kita masih harus menabung untuk beli rumah. Aku tidak mau semua ini, cepat kembalikan. Ini gratis. Pak Li, kamu bohong, ya? Tentu tidak, semua ini dari teman-temanku. Mereka tahu aku akan membawamu ke perayaan ulang tahun. Mereka khusus mengirimkan ini. Benarkah? Coba saja. Nenek, coba saja. Kalau begitu aku akan mencobanya. Bagaimana, cantik? Cantik. Sangat cantik. Nenek sangat cantik, lebih cantik dari bintang TV. Benar, dengan kalung akan lebih cantik, mari aku pasangkan. Lihatlah. Cantik tidak? Suka tidak? Suka. Nenek sangat cantik, seperti bidadari. Benarkah? Director, Bagaimana? sudah diperintahkan, tidak boleh sama sekali. Orang dari grup lu ikut serta. Karena Wan Jun bukan orang itu. Kalau bukan orang itu, suruh karyawan Departemen Promosi mengeluarkan lagi pengumuman pencarian orang. Lihat apakah bisa menemukan aku dan Sing Er. Orang yang menyalakan dulu. Agar bisa segera mewujudkan keinginanku. Baik.
Bagaimana dengan Yuan Hang? Bisakah masuk? Tidak bisa. Aku bilang, grup Singbang ini memang aneh. Grup lu kita, perusahaan sebesar ini. Datang ke pesta mereka, itu sudah memberi muka. Benar-benar tidak tahu terima kasih, dan kamu hanya tahu main HP. Tidak bisa membantu sama sekali, benar-benar tidak berguna. Sepertinya aku punya cara. Bisa membuat kita ikut pesta. Cara apa? Lihat. Ini giok ibuku. Jadi, maksudmu ibumu adalah penyelamat ketua grup Singbang? Sepertinya iya. Giok ini ibuku pernah bilang, diberikan oleh seseorang yang pernah diselamatkannya. Katanya giok bisa merawat orang. Jadi diberikan padaku untuk dipakai. Benar-benar jalan keluar selalu ada, Shuran. Kali ini kamu sangat membantu. Kalau begitu aku akan segera menghubungi penanggung jawab berita, nanti. Kita akan datang sebagai penyelamat kecuali. Ikut pesta, pasti bisa mendapatkan kerjasama. Betul. Kakak kepar. Sekarang aku sibuk, tolak saja. Jangan, pekerjaan itu penting, temanmu mempercayaimu. Baru memberikan pekerjaan bagus ini, kamu harus bekerja dengan baik. Jangan mengecewakan kepercayaan teman. Kalau begitu kamu dan Sing Er masuk dulu. Aku akan nyusul setelah selesai. Kalian bilang, wanita mana yang beruntung? Bisa menikah dengan Ketua Li. Katanya, di kalangan tidak ada yang tahu siapa istri Ketua Li. Hari ini adalah penampilan pertamanya, ibu tugasmu hari ini adalah sebagai penyelamat Ketua Li. Dan membangun hubungan baik dengan istri Ketua Li, nanti kerjasama kita pasti bisa didapatkan. Tentu saja, ibu tidak seperti seseorang. Ibu, aku apa? Jangan pikir karena kamu bawa giok, bahwa kita masuk, kamu jadi hebat. Aku beritahu kamu, hari ini, harus melayani istri Ketua Li dengan baik. Kalau tidak, aku akan merawat istri Ketua Li. Nyonya Wu. Nyonya Wu, kerjasama antara perusahaan kami dan perusahaan Anda. Tolong bantu kami ya. Nanti kalau sudah berhasil dapat kerjasama ini, kami kasih tambahan 5% keuntungan. Wah, kalau Nyonya Wu sudah sejujur ini, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Ayo, saya perkenalkan dengan orang-orang. Baik, tamu kehormatan datang. Itu bukan istri Direktur Li, kan? Kenapa dia datang? Katanya Direktur Li punya cucu perempuan yang sangat disayangi. Perempuan ini kebetulan lagi gandeng anak. Seharusnya istri Direktur Li. Dia pantas? Dia cuma orang dari desa. Yang kampungan aja. Suaminya juga cuma tukang bersih-bersih yang tidak berarti. Mana mungkin dia istri Direktur Li? Kamu, cepat usir dia pergi. Kalau soal penyelamatnya ketahuan, kamu jangan pernah balik ke keluarga lu lagi. Aku. Mereka kok datang? Aku harus cari kakek. Kalau tidak, mereka pasti akan nikah lagi sama nenek. Nek, aku mau ke toilet. Oke, nenek antar ya. Ayo. Nggak usah, aku bisa sendiri. Nenek tunggu di sini ya. Cepetan. Bu, kok ibu datang? Bajunya juga kayak gini. Memangnya kenapa? Aku nggak boleh datang. Bukan itu maksudku. Bu, aku tahu ibu beberapa hari lalu sedih, tapi acara kayak gini hari ini emang bukan untuk orang kayak ibu. Cepat pergi dari sini. Orang kayak aku? Coba jelasin, aku ini orang kayak apa? Memangnya kenapa aku nggak boleh datang ke acara kayak gini? Bu, jangan cari gara-gara lagi. Ibu memang harus buat ribut di acara kayak gini? Aku yang ribut? Shen Shuran, dengar ya. Aku datang ke sini hari ini, nggak ada hubungannya sama kalian. Aku datang sebagai keluarga karyawan. Keluarga karyawan? Beberapa hari lalu kan masih sama tukang bersih-bersih. Kok sekarang jadi keluarga karyawan grup Singbang? Jangan-jangan sudah putus sama tukang bersih-bersih ITU, teras sama lelaki lain. Tiduran bersama? Wah, nggak nyangka ya. Sudah tua-tua masih bisa main gituan. Orang desa, tukang bersih-bersih, dia bisa masuk gimana sih? Loh, coba lihat kalung yang dia pakai di lehernya. Kalung edisi terbatas brand G, ini bukan kalung biasa. Bisa beli. Ini asli ya,
Mungkin memang nggak mampu beli, tapi yang palsu. Belum tentu. Wang Huimin, kamu memang nggak punya ingatan ya? Kenapa? 2 kali dipukul, belum cukup ya? Kamu ini perempuan, berani menghina aku. Jangan nggak tahu diri. Kamu yang nggak mau dia mengakuiku, sekarang aku sama keluargamu. Nggak ada hubungan lagi, urusanku nanti. Nggak perlu kamu ikut campur, nggak perlu kamu ikut urus. Kamu, Dan kamu, kalau mau putus, putus aja yang bersih. Jangan setiap ketemu kamu, selalu terlihat menyedihkan. Hidup itu pilihanmu sendiri, baik atau buruk. Hanya kamu yang harus menangguhnya. Mama. Sheng Wanjun. 2 kali kamu menghina aku. Hari ini nggak akan semudah itu. Air mata lautan, ternyata benar-benar air mata lautan. Sebelumnya, Bos Lee habiskan 1 miliar di lelang untuk istrinya. Untuk membeli harta karun ini, kok bisa ada di lehernya ya? Jangan-jangan dia itu istri misterius Bos Lee, HMPH. Istri Bos Lee, dia pantas? Air mata lautannya? Ini jelas palsu. Kamu, Karena ada yang pura-pura jadi istri Bos Lee. Maka sebagai calon mitra kerjasama dengan grup Singbang, kita punya kewajiban untuk membersihkan nama Bos Lee. Semuanya. Ini adalah menantuku. Aku berani bilang, di dunia ini, yang paling kenal wanita ini. Hanya dia. Karena dia adalah anak kandung wanita ini. Tapi kalian tahu nggak, dia gimana memperlakukan anaknya sendiri? Nggak cukup makan, dipukul, dihina. Itu sudah biasa. Wanita ini, di depan anak kandungnya sendiri, setiap hari bergaul dengan pria yang berbeda. Wang Huimin, kamu memang nggak punya batas. Bohongnya langsung keluar. Powong. Suruh anak kandungmu bilang. Lihat apa yang aku bilang ini benar atau enggak. Yang ibu mertuaku bilang semuanya benar. Astaga, di dunia ini ada wanita seperti ini. Ini terlalu nggak tahu malu, nggak mau dekat-dekat sama orang kayak gini. Aku aja jijik, ya makanya kalian bilang. Wanita seperti dia, mana mungkin menjadi istri Direktur Lee. Benar, Direktur Lee mana mungkin tertarik pada wanita seperti ini. Aku tidak pernah bilang aku istri Direktur Lee. Sejak awal aku bilang, aku datang sebagai keluarga karyawan. Untuk menghadiri pesta. Kalau tidak percaya ya sudah. Kamu masih saja menuduhku, berpura-pura jadi istri Direktur Lee. Wang Huimin, kamu tidak punya malu ya? Dasar Jalong, berani menghina aku. Aku tidak hanya akan menghina kamu, aku juga akan memukulmu. Berhenti. Mama, kenapa jadi sini? Nak, kamu datang tepat waktu. Si miskin ini berpura-pura jadi istri Direktur Lee, datang ke sini untuk makan dan minum gratis. Ketika aku ungkap kebohongannya, dia marah dan ingin memukulku. Nak, cepat panggil satpam untuk mengusirnya. Dia sekarang bermusuhan dengan keluarga kita. Kalau dia nanti berbicara sembarangan di depan Direktur Lee, masa depanmu bisa hancur. Satpam. Ada orang yang berpura-pura jadi istri Direktur Lee, usir dia. Aku tidak pernah jadi istri Direktur Lee. Aku bukan penipu. Jangan percaya omongannya, suaminya jelas tukang bersih-bersih. Mana mungkin dia karyawan grup Singbang. Penipu, cepat pergi. Cepat usir dia, orang seperti ini tidak pantas berada di sini. Cepat bawa dia pergi. Lepaskan aku bukan penipu. Si Pat bawa dia pergi, lepaskan aku, mereka berbohong. Mama, dia sudah benar-benar sadar, maafkan dia. Cepat minta maaf ke Mama, cepat akui kesalahanmu. Aku harus minta maaf apa? Aku tidak salah. Mengapa harus mengalah? Kalau aku mengalah, itu berarti aku mengakui. Semua omongannya yang tidak benar itu benar. Aku tidak mengakui. Hah? Mulutmu memang keras, aku lihat kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Ini tamparan pertama untuk kebohonganmu dan perilakumu yang buruk. Aku tidak mengakui.
Ah. Ini tamparan kedua untuk ketidakhormatanmu pada Direktur Lee. Dan para tamu, Aku tidak mengakui. Mama, dia sudah benar-benar sadar, maafkan dia. Cepat akui kesalahanmu. Aku tidak salah. Baik, aku akan lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Berhenti. Nenek, Kalian terlalu berani. Menurutku, grup Singbang ini harus benar-benar mengawasi anak buahnya. Kenapa bisa ada orang sembarangan masuk? Mama, dia itu. Dia itu cuma tukang bersih-bersih. Ini pria miskin yang baru dia temukan. Kami berani, kenapa? Satpam, cepat usir kedua penipu ini keluar. Siapa yang berani? Seorang tukang bersih-bersih, berani jadi bos di sini. Tukang bersih-bersih, kenapa? Apapun pekerjaannya, selama kami mencari uang dengan kemampuan sendiri, apa hakmu mengejek kami? Wan Jun, jangan marah, biar aku yang urus. Kayaknya kamu benar-benar lupa pelajaran. 2 kali sebelumnya kamu sudah lupa. 2 kali itu cuma keberuntunganmu. Kali ini tidak semudah itu. Kali ini kami adalah tamu kehormatan grup Singbang. Anakku akan segera bekerja sama dengan grup Singbang. Dengan hubungan ini, aku bisa membuat kalian merangkak keluar dari sini hari ini. Oh, begitu? Kamu yakin grup Singbang akan bekerja sama dengan grup Lu? Tentu saja. Hahaha, baik, sangat baik. Mulai hari ini grup Singbang tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan grup Lu. Seorang tukang bersih-bersih, berani besar sekali. Bisa mengatur grup Singbang? Hari ini aku akan tunjukkan, apakah aku bisa mengatur atau tidak. Lian, aku beri kamu 1 menit untuk membawa Wu Fei dari Departemen Investasi ke ruang pesta. Lian, asisten khusus Lee, hari ini kamu bisa memanggil asisten Lee dan Mener Wu. Aku akan merangkak keluar dari hotel ini. Hahaha. Ini pasti kebetulan. Ya, pasti kebetulan. Asisten Lee, Mener Wu, kalian, minggir. Saya Pak? Berani menyakiti istriku? Direktur, maaf. Aku tidak melindungi keamanan istriku. Membiarkan orang-orang tak tahu diri menyakitinya. Mener Wu, kamu salah. Bagaimana mungkin dia istriku? Benar, dia cuma tukang bersih-bersih. Bagaimana mungkin Direktur Lee? Cayam. Mama. Direktur, tenang saja. Orang-orang yang menyakiti Nyonya, tidak akan kubiarkan. Sekarang kau tahu, aku bisa menjadi tuanmu. Beritahu semua, selama ada keterlibatan keluarga Lu. Proyek grup Singbang akan dibatalkan, mulai hari ini. Tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Lu. Tidak mungkin, wanita dari desa ini. Bagaimana mungkin dia adalah istri Direktur Lee, dan kau? Jelas-jelas seorang petugas kebersihan, bagaimana mungkin Direktur Lee? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kalian tidak percaya pada Wan Jun. Aku akan membuat kalian melihat dengan jelas, Lian. Beritahu pengacara untuk membuat kontrak, semua saham grupku. Dan semua properti, akan dialihkan ke istriku. Nyonya Shen Wan Jun. Mulai hari ini, dia adalah pemegang kekuasaan grup Singbang. Siapa lagi yang akan meremehkannya? Ya. Astaga, saham, properti, dan aset grup Singbang. Berapa banyak uang itu? Direktur Lee selalu menempati urutan pertama dalam daftar orang terkaya di kota selatan. Kekayaannya setidaknya mencapai ratusan miliar. Astaga, keluarga kita bahkan 10 generasi tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Ya. Secara logis, demi Wan Jun. Aku seharusnya memperlakukanmu dengan baik, tapi perbuatanmu terlalu keterlaluan. Karena kau tidak mengakui ibu kandungmu, mulai hari ini. Kau dan Wan Jun tidak memiliki hubungan lagi. Dan kalian. Mulai hari ini, grup Singbangku akan memblokir keluarga Lu di seluruh industri, siapapun yang berani.
bekerja sama dengan grup Lu, akan kublokir juga. Yang tidak takut mati, silakan datang. Ah, tidak bisa diblokir. Cepat keluarkan barang itu. Ya, kau tidak bisa memblokir kami. Aku punya ini. Dari mana kau mendapatkan giok ini? Direktur Lee, orang penting selalu lupa. Giok ini. Kau yang menyerahkannya padaku 5 tahun lalu. 5 tahun. Benar, 5 tahun lalu, aku menyelamatkanmu dan cucumu. Tapi kau tidak membalas budiku. Bahkan memblokir keluarga Lu, mari kita lihat. Apakah ini masak aku? Mungkinkah benar-benar dia? Bagaimana? Apakah Direktur Lee tidak ingin mengakui? Saya Lee Zhenbang, saya selalu menepati janji. Katakan, apa yang kamu inginkan? Saya hanya 2 syarat. Pertama, jangan blokir Lu grup. Bisa. Yang kedua, proyek resor Binjang harus diberikan kepada Lu grup. Proyek 5 miliar. Kamu memang pandai berhitung. Katakan saja, setuju atau tidak. Tidak masalah. Kalau begitu, mulai sekarang. Utang nyawa sudah lunas, kalian tidak bisa. Lagi-lagi memaksa saya dengan alasan ini. Tidak masalah, tapi kata-kata saja tidak cukup. Buatlah perjanjian tertulis. Baik. Jangan tanda tangan. Mama, saya mohon, Shen Wanjun. Saya sarankan kamu sedikit bicara. Wanjun tidak apa-apa, utang nyawa memang harus dibayar. Shen Wanjun, kamu ngapain? Kamu. Utang nyawa memang harus dibayar. Tapi apakah benar kamu yang menyelamatkan? Tentu saja saya. Apa maksudnya? Lao Li, maaf saya menipu kamu. Orang saat itu adalah saya. Kamu bilang kamu, ya kamu, apa buktinya? Saya punya bukti di tangan. Bukti. Kamu bilang kamu yang menyelamatkan, saya tanya kamu. Di mana lokasinya, jam berapa kamu menyelamatkan? Ada berapa orang di dalam mobil, mobilnya warna apa? Hari itu cerah atau hujan, asal kamu bisa jawab. Saya akan akui kamu yang menyelamatkan. Ini sudah lama sekali. Bagaimana saya bisa ingat dengan jelas? Saya punya barang bukti, itu saya. Kamu tidak ingat, tapi saya ingat, hari itu 30 Mei. Di jalan tol Nancheng. Saat itu mobil kamu bertabrakan dengan truk, itu salah saya. Hari itu saya hanya sempat menyelamatkan kamu dan Sing Er. Kalau saya lebih cepat, saya. Tidak, bukan salah kamu. Jadi kamu karena tidak menyelamatkan orang tua Sing Er. Makanya kamu merasa bersalah, tidak berani mengakui identitasmu? Nenek, Sing Er tidak menyalahkan kamu. Kamu yang menyelamatkan aku dan kakek, Sing Er paling sayang kamu. Kalian bukan hanya menghina istriku, berani-beraninya mengaku sebagai orang lain. Sungguh keterlaluan, pengawar. Serat mereka keluar. Jangan-jangan, ini semua salah paham. Dengarkan penjelasan kami, Direktur Lee. Iya, Direktur Lee, ini semua memang salah paham. Kamu tidak boleh perlakukan kami seperti ini. Usir mereka keluar. Janggon, Shuren. Cepat minta ibumu, lepaskan kami. Ibyo, Jangan panggil aku ibu, kalau kamu mau putus, ya putus saja sampai tuntas. ibu, aku salah. Masih diam saja lah. Bawa pergi. Jangan. Wanjun. Mulai hari ini, kita tidak akan terpisah lagi. Iya, tidak akan terpisah lagi. Gimana rasanya? Kalian siapa? Tempel semuanya. Nak, cepat cari cara. Kamu tidak boleh lihat dia. Ambil semua barang kita. Aku bisa apa lagi? Direktur Lee sudah tahu kita mengaku sebagai orang lain.
Sekarang seluruh industri beri sanksi pada keluarga Lu. Salah kamu, ini semua ide kamu. Bikin keluarga kita jadi seperti ini, salah aku. Kalau bukan kamu, selalu lawan ibuku. Nekat urus leasingnya itu. Masalah akan jadi seperti ini? Kamu berani tuduh aku? Tidak, ini semua barangku. Tidak boleh ambil. Pinjaman atas nama TN Lu dengan bendera grup Lu sudah lewat jatuh tempo. Sekarang bank berhak ambil paksa. Aset bergerak dan tidak bergerak atas nama TN Lu untuk bayar utang. Jadi sekarang statusnya, ini semua aset bank. Tidak, ini semua milikku, milikku. Cepat usir keluarga mereka, berani melawan grup Sing Bank. Kami Hong Yuan Property tidak berani biarkan orang seperti ini. Tinggal di area villa kami, pergi. Paman Li, kok kamu yang jemput? Nenek mana? Hei sayang Singar. Kakek dan nenek lagi bulan madu, kamu yang baik. Tinggal sama Paman Li dulu ya, ditutup ya. Kamu bilang kita pergi seperti ini. Sayang Singar marah tidak ya? Tidak, Singar anak baik.